Jadi ini namanya Ismul Azam ya, nama Allah yang paling agung. Jadi boleh dihafalkan ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Nah, artinya semua karunia apapun bentuknya itu adalah milik Allah, dari Allah, dan hanya Allah satu-satunya yang membagikan. Apapun bentuk karunia kepada siapapun, kepada manusia, jin, makhluk-makhluk yang ada, termasuk kepada makhluk yang paling kecil yang tidak pernah kita tahu, tidak pernah terpikir oleh kita, semuanya Allah yang mengurus setiap saat, Allah yang mencukupi. Dia minta, dia tidak minta, sebelum meminta Allah lah yang memiliki segala-galanya. Termasuk kita saat ini diciptakan jadi orang, tidak pesan, diberi hidayah jadi Islam, diberi kesempatan menikmati ilmu, kemudian kita sehat, mata berkedip, otak berpikir, telinga bisa mendengar, bisa menyimpan memori, bisa nafas gratis sambil duduk begini. Miliaran, mungkin triliunan katanya ya, triliunan sel di tubuh kita ini sibuk sekali beres-beres menyempurnakan segala, dan setiap sel itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan seluruhnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada. Dan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu faminallah, maka datangnya dari Allah semata. Sayangnya kita tidak menyadari nikmat ini dari Allah. Akibatnya tidak bisa menikmati, tidak bersyukur. Nah, nikmat yang Allah berikan ini, nikmat hidup, nikmat rezeki, sebetulnya ada yang lebih tinggi, yaitu syukur. Jadi kalau kita dikasih makanan, ya kambing juga dikasih, monyet dikasih, orang-orang yang zalim juga dikasih. Tetapi nikmat yang lebih besar dari makanan adalah nikmat meyakini bahwa makan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah beda lagi tuh. Sudah tidak akan mencela makanan. Aduh ya Allah, terima kasih, walaupun makannya hanya dengan gepuk ya, atau sate marangi, sudah. Makanannya sederhana, misalkan hanya nasi dikepal, dicocol dengan garam. Tapi kalau ini nasi dari Allah, ini nasi oleh Allah disiapkan begitu panjang sampai sebuah nasi ini, Masya Allah. Kalau yakin ini dari Allah, nikmatnya lebih nikmat daripada makanan lezat apapun. Kenapa? Karena Allah ngasih ke kita nikmat di hati. Kalau tadi makanan enak, nikmat di lidah. Tapi kalau syukur, nikmatnya sampai di hati. Nah, gimana nih? Sampai ke tingkat itu. Nah, nikmat itu, nikmat yang lebih tinggi daripada segala pemberian adalah nikmat bersyukur. Makanya kalau orang bisa bersyukur, oh itu lebih kaya daripada orang yang paling kaya. Sebab kalau hanya dikasih kekayaan begitu saja, garong, penjahat, komunis, ateis, musyrikin, munafikin, orang yang betul-betul
mengkhianati Allah, kasih dunia. Tetapi diberikan nikmat syukur, itu nikmat besar. Makanya jangan iri kepada orang yang diberi dunia oleh Allah, gak ada apa-apanya tuh. Tapi iri kepada orang yang diberi nikmat syukur. Itu. Mendengar berita meninggal, doakan innalillah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa tulus, alhamdulillah saya masih diberi hidup. Tuh tadi kan paketnya ya, kita berbuat kebaikan. Dan ada satu paket lainnya, menghadapi hiruk pikuk berita yang tidak enak didengar ini adalah syukur. Satu, tadi kita berbuat baik. Yang kedua adalah syukur. Alhamdulillah saya masih diberi umur. Alhamdulillah lebih banyak yang oleh Allah ditakdirkan sehat dari yang sakit. Benar? Alhamdulillah di antara yang susah nafas masih banyak yang diberikan nafas. Dari 1.000 yang takdirnya meninggal 970, ya begitulah, berapa persen, 3% lah ya. Nah, syukur. Wah, sekarang ekonomi lagi susah, alhamdulillah saya masih punya tabungan. Tabungannya habis, alhamdulillah saya masih punya barang yang bisa dijual. Yang dijualnya habis, alhamdulillah saya masih bisa punya iman, punya keyakinan. Cari saja, itu positif. Satu, ya, kalau ada berita negatif, lakukan kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan itu akan membahagiakan. Dan yang kedua, tenggelamkan dalam syukur, terutama menjelang tidur ya. Kalau tidur jangan, teman tetangga udah pada kena nih, ini teman kemarin sehat, itu udah divaksin kena juga, alah apalagi saya yang belum, itu jadi nggak bisa tidur. Alhamdulillah saya masih nafas, bisa lihat anak, alhamdulillah masih makan enak, masih berpakaian, masih berteduh, masih diberi nikmat sholat. Alhamdulillah masih bisa baca. Nikmat. Itu Allah lihat tuh, siapa di antara hambanya yang berusaha mensyukuri. Al-Mannan, limpah